Petani itu Hmm. kalau Pak Karno ya, Pak Karno mencetus yang namanya membuat kata atau membuat kata Kata namanya petani. petani itu sebenarnya penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi jangan samakan petani dengan tani, itu jangan samakan. Beda ya. Beda. Kalau tani itu kan bisa dikatakan sebuah pekerjaan atau pekerjaan atau status seseorang. Tapi petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Kenapa Pak Karno kok mengatakan petani itu penyangga tatanan negara Indonesia? Karena kita hidup di negara agraris. Dan maunya Pak Karno waktu membuat kata petani itu agar kita itu mampu tumbuh berdikari dengan kaki sendiri. Dengan ekosistem yang kita miliki, dalam artian tanah yang kita miliki, gunung yang kita miliki, laut yang kita miliki, gitu loh. Jadi petani itu bukan tukang menyangkul di sawah, itu bukan, tetapi petani itu Ya mampu mengelola. petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi penyangga tatanan itu dari mana saja? Penyangga tatanan ya dari pelaut atau nelayan, tani yang ada di pegunungan atau tani yang ada di persawahan dan lain sebagainya. Jadi makanya ketika petani itu berdaulat, itu dengan otomatis negara akan jaya. Tanpa petani itu berdaulat, jangan harap negara ini jaya. Sekarang kita hitung-hitungan secara ringan saja. Berapa ongkos ketika kita impor daging dari luar negeri? Berapa kita ongkos beras atau kompensasi apa yang didapatkan dari negara yang kita mintai barang tersebut? Terus keuntungan apa yang didapat dari negara ketika impor barang tersebut? Gak ada keuntungan tak? Nggak ada. Kenapa nggak dapat keuntungan? Karena memperkedil bangsa sendiri. Ngimpor barang pangan khususnya itu bukan memperkaya negara sendiri atau bangsa sendiri, tetapi memperkedil bangsa sendiri. Bahkan memiskinkan. Memang Kenapa diciptakan untuk miskin? Iya. Alasannya? Loh, sekarang begini. Kalau kita ingin swasembada daging, dengan otomatis ya ada Menteri Pertanian. Itu kan tugas Menteri Pertanian untuk memberikan edukasi kepada rakyat yang memelihara atau peternak yang memelihara sapi atau memelihara domba atau memelihara kerbau dan sebagainya. Difasilitasi. Bagaimana agar ternaknya itu berkembang. Bagaimana agar orang-orang itu mau beternak. Bagaimana agar kehidupan petani itu makmur. Selama tidak ada kemakmuran, jangan harap ada kesejahteraan. Selama tidak ada kemakmuran, jangan harap ada kesejahteraan. Ini bagian dari nanti ke proses petani menggugat. Ya. Ini kenapa ada ini harus opini ada petani? Enggak, ini memang ingin saya gaungkan untuk petani menggugat. Memang begitu ke arah ya, iya, memang gini loh. Kenapa petani harus menggugat? Karena petani selama ini tidak pernah mendapatkan kue yang bukan kok kue ya, jangan kue ya, itu enggak pas. Perhatian penuh terhadap pemerintah. Oh iya. Salah. Petani yang saat ini digadang-gadang untuk menciptakan 10 ton per hektar, berarti 1,3. Kalau 1 ton per hektar, berarti satu kotak berarti harus mendapatkan 1,3 ton. Kalau 10 ton 1 hektar, 1 ton 1,3 itu tanpa adanya irigasi yang memadai, berat, atau adanya fasilitas ya, terutama kan air ya. Kalau petani disuruh menciptakan beras atau menciptakan gabah 1 hektar itu 10 ton tanpa diberikan air yang layak, terus diberikan edukasi yang bagaimana cara menyuburkan tanah ya. Selama ini petani itu kan dijadikan sebagai korban
korban. Bukan kelinci percobaan lagi ya. Ya korban. Korban. Kelinci percobaan itu sudah jauh. Jauh. Ya. Kenapa Korban. saya mengatakan menjadi korban? Korban ya. Dulu waktu saya masih kecil, tanah tuh sangat gembur. Saat ini apa? Tanah tuh nggak ada tanah yang gembur, tanah sudah tandus semua. Itu kenapa ya? Dan itu tidak pernah dijadikan pemikiran pemerintah agar bagaimana mengembalikan tanah itu sudah menjadi subur lagi. Dan selama ini yang menjadi yang disuburkan tidak tanah tetapi tanaman. Memakai pupuk Ya itu.